pun dilumpuhkan. Masih ada kokangan granat lagi. Ini adalah pertemuan mantan. Microboy mau tidak mau harus menghantam ke arah depan, tapi Ryzen berhasil mengspot pergerakan dari Geekfam di depan sana. Betul, Geekfam terus diincar oleh Ryzen juga dengan spray down ke arah Loh. dari bantingnya tuh jarang ngedonat. Dulu kita lihat kan, aduh ngedonat, banting dong biar seru. Sekarang malah banting terus, tapi tampaknya nggak cuma zona yang banting, tapi Giro pun dibanting ketika ada mobil yang lewat. Sekarang dari Fortifals bakal berotasi bersama dengan tim VPE, tapi akhirnya bisa jalan juga. VPE bakal menuju ke arah atas dari farm yang mendekat ke arah tim BTR, sedangkan dari tim Fortifals bakal menuju ke arah perkayuan. BTR sudah men-secure 2 rumah, sudah menjaga juga jalan mereka untuk rotasi kembali setelah ini, tapi dari VPE keliling belum dapat compound. Kiri kosong, nggak jadi, ada orang. Kanan ada orang, depan ada orang. Dah sini aja dah kita. Semua tempat udah diisi dan mau nggak mau kali ini harus set up di bagian open field terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan harus bergerak kemana. Masalahnya posisi mereka nggak enak banget, satu player Stone di belakang mereka benar-benar menjadi batu. Terknock out untuk sementara waktu dan ada Axis yang terpantau juga di bagian rumah-rumah sebelah kiri area bagian Milta. 2 player dari Vampire mungkin akan bergerak terlebih dahulu juga untuk menyelamatkan temannya dan ternyata Rabis kali ini menemukan sebuah rumah yang mereka inginkan. Ada Geekfam yang sudah menempati juga dan mereka melakukan setup positioning, mereka split ke 2 komplek yang berbeda. Rabis yang masih menggali terus-menerus informasi, Geekfam ternyata Saint lebih memilih untuk tarik mundur. Betul, karena player di belakangnya tadi knock oleh tim GD. Sehingga dari tim Geekfam sadar bahwa gue kejepit nih. Belakang gue ada lawan, depan gue ada lawan, belakang gue knock. Nggak apa, gue tarik mundur, gue kuatin sisi belakangnya dulu. Biarin dari seorang QB yang coba untuk menangkap lawannya. Tapi itu dia bait dari tim Axis. Membiarkan tim VP atau maju ke arah depan. Bahkan sekarang sudah menok 1 player dari tim VP. Stone juga hampir ikutan knock kali ini. Dari VPM Foki punya tugas untuk menjaga compoundnya dan benar saja langsung menok seorang Schwab kali ini. Menyisakan 2 player dari tim VPM untuk bertahan. Tapi tampaknya sudah melakukan revive, kali ini belum. VPM masih coba untuk revive tapi dari Ravenclaw. Kalau sampai dipush oleh Foki, dia bakal jadi korban yang begitu terbuka. 2 player knocked out oleh Foki. Foki benar-benar ngacak dengan timing yang begitu sempurna ke arah tim Vampir Esports kali ini. Foki berlari-lari sudah manggil bala bantuan juga dengan 3 player langsung mepet ke arah Stone. Yes, langsung regroup dan kali ini posisi dari Vampire benar-benar terjepit di mana-mana semuanya tembakan dan itu dia. Menjadi tim pertama yang harus dipulangkan. Axis berhasil melumpuhkan Vampire. Ini adalah salah satu tim yang menurut gue cukup kuat dan mendominasi di weekday. Tapi entah kenapa mungkin dari rotasi mereka yang sedari tadi berputar-putar terus-menerus nggak nemuin tempat checkpoint. Dan akhirnya mereka harus diratakan begitu saja oleh tim dari Axis. Betul. Tadi Axis tuh kayak seolah-olah ngebait sih. Dia kayak ngebait Vampir. Dia tahu ada Vampir, dibiarin aja datang. Ketika datang langsung dihabisin, dibabat langsung gitu kepukulan. Ya. Dan dari Vampire mungkin juga, tadi kalau gue lihat sih mau nggak mau harus menuju ke arah farm. Kan tuh zona mental ke arah bawah. Tapi dia punya pilihan juga sih tadi kalau pengen muter kanan, pengen ngambil area Milta. Dia punya pilihan tadi, tapi dia milih mungkin untuk nabrak ke arah compound yang ujung-ujungnya juga nggak masuk zona. Agak rugi sih, dia nggak nunggu dikit lagi gitu buat zonanya mental ke arah Milta. Iya, andaikan dia nunggu dikit lagi aja ya, mungkin mereka masih bisa dapetin zona yang enak. Tapi masalahnya dari tadi dia nggak dapetin tempat tertutup, itu mungkin yang jadi sebuah consideration dia gitu kan. Betul, tapi ya agak sayang sih. Dia nabrak sebelum zona nge-pop up. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Semua ada resikonya. Ya kan, hidup adalah pilihan, mungkin itu adalah pilihan yang dia buat. Dan kalau kita lihat juga, wow BTR ketemu sama Axis berarti di tempat yang tadi belum selesai ada BTR yang langsung ngelewatin begitu saja. Tapi ternyata, terbang! Itu kenapa itu Lamborghini terbang? Dan mereka pun harus bertemu dengan tim-tim lainnya. Satu persatu dari The Xavier dilumpuhkan oleh BN United yang menjadi sang pemburu kali ini di bagian perumahan. Dari sisi lain pun Axis memantau keberadaan dari Geekfam. Ini benar-benar semuanya merebut area pinggiran bibir zona. Pengen jadi satpam zona dan semuanya bakal fight. GD pun demikian bakal bertemu juga dengan YG kali ini. Tembakan maut menuju ke arah seorang Daybot berhasil ditumpuhkan dan Booms bakal langsung ngacir begitu saja berusaha untuk menghindar. Satar pun demikian. Rotasi dari GD ini benar-benar kacau banget sih. Dia udah pusing banget di bagian open field seperti ini. Betul, ini tempat yang memang nggak terlalu sering
mungkin diisi oleh tim-tim lain. Tapi sementara kita bakal lihat dari seorang Mr. Five kali ini bakal langsung terobos aja lah. Tengah-tengah jalanan mumpung tim-tim lain lagi sibuk semua. Mr. Five dihujani peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Di lain sisi Liquid kena headshot tertumbangkan kali ini. Mr. Five terus ngacir sampai ke arah Milta. Selamat loh dia. Cuek, bodo amat gitu kan. Yang penting gue selamat dan dapetin satu rumah yang cukup enak. Apalagi ini adalah satu rumah berada di dalam komplek Milta. Bahkan terobos gaming Israel dari seorang YG. Langsung terobos ke arah satu tim APG. Anak PUBG nih bos. Yang langsung menokang granat. Mantul granatnya. Aduhai, panik Israel. Berada di bagian lantai 2 kali ini. Terjepit oleh beberapa tim. Beberapa player dari YG dan AK. Sudah siap sedia dengan Skarel yang dimiliki. Di Xavier pun sudah dipulangkan di posisi ke-15 juga. Ya, kita bakal lihat dari APG kali ini masih bertahan juga, tapi lemparan bom dari seorang Sek hampir menemukan seorang Zero kali ini ya. Tapi Zero masih bertahan juga menahan gempuran dari dua pemain YG kali ini. Tapi YG mendekat ke arah ruangannya, bakal spray down, bakal numbangin seorang Zero kali ini dan dapetin compound yang mereka incar. Tapi di sisi belakang APG masih punya dua player juga kali ini. Dari Tuan dan juga Onyx masih bertahan di area rumah mereka. Sedangkan dari YG, lihat dua player udah nge-flank ke arah kiri, akan menabrak ke arah sisi belakang rumahnya. Wah gila, ini bener-bener kejepit abis-abisan. Tapi apakah dari APG bisa bertahan masuk ke arah bagian rumah? Udah kelihatan di situ timing lagi ngangkat ketiak buat lempar granat, gak berhasil. Langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang AKG Tamio. Dan mungkin ada kokangan granat lanjutan dari Lord menuju ke arah lantai 2. Begitupun juga dengan Tamio, pintu dibuka tapi tidak jadi. Dan APG harus ngacir, kabur dengan baginya dan berhasil untuk survive. Namun dari YG terus-menerus menembaki ke arah seorang 20. Masih berputar-putar mencari tempat persinggahan dan mereka berhasil regroup. Betul, masih bisa regroup tapi hanya dengan dua player yang tersisa. Di lain sisi dari Ryzen tertumbangkan juga kali ini. GD pun harus fight dengan tim MSC di mana zona mental ke arah open field dan juga pegunungan kali ini. Di mana dari Rival bakal enak banget. TS dari tadi nggak pindah-pindah juga, nyaman banget posisi mereka. Sekarang yang PR adalah tim EVOS. Mereka ada di kiri dari zonanya, harus pindah ke sisi kanan dari zona. Wah ini zonanya agak sedikit mengejutkan ya. Biasanya kalau di Milta tuh cenderung ke kota kan. Tapi ini mental keluar. Tapi ini mental keluar dan jarang banget terjadi di scene kompetitif seperti ini. Bahkan dari Booms yang masih bertahan dari tim GD. Dua player yang tersisa, Satar dan juga Booms. Bermain di bagian lower ground juga, melakukan setup terlebih dahulu. Satar akan berusaha melakukan tapping, tapi what happened? Gila! Counter dari Ponzai, headshot langsung menemukan seorang Satar, sama sekali nggak bisa melakukan balasan badan. Ternyata oh no, this is not a good situation antara Bigetron Red Alliance dan juga EVOS. Mereka harus bertemu kali ini, berada di luar zona juga dan mau nggak mau fight harus terjadi. Zuxi pun dilumpuhkan, masih ada kokangan granat lagi. Ini adalah pertemuan mantan. Microboy mau tidak mau harus menghantam ke arah depan, tapi Ryzen berhasil mengspot pergerakan dari Geekfam di depan sana. Betul, Geekfam terus diincar oleh Ryzen juga dengan spray down ke arah seorang Saint tapi belum bisa menumbangkannya. Di lain sisi teman-teman dari seorang Saint sudah mulai bertumbangan satu demi satu. Tampak kayak Geekfam. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka bakal tumbang di posisi ke-12 pada game kali ini. 11 tim tersisa, 35 yang masih live. Dan EVOS dan BTR masih harus bertempur. Di mana Axis Foki pun terobos aja lah melewati BTR dengan asap yang sudah dilontarkan. Tapi tidak bertahan lebih lama lagi. 10 tim tersisa, 34 yang masih live. BTR kenok dua player mereka, bahkan sudah ended dua playernya juga. Kalian harus bertemu dengan tim EVOS yang masih ada. Kalian total 4 pemain mereka utuh. Yap, dan ternyata KF tiba-tiba muncul dari bagian asap dan rerumputan bagikan ninja nembakin seorang Ryzen. Luxi pun bleeding out di belakang sana. Berarti BTR menyisakan satu player dan Microboy harus tertangkap oleh beberapa player dari BN United. Lizer low banget, masih bisa melakukan counter tembakan ke arah seorang White Cat. Ditumbangkan begitu saja. Dari bagian lower groundnya Lizer akan berdansa dan Blue Zone terlalu menyakitkan. Udah nggak bisa diajak kompromi lagi dan Red Face kayaknya bakal tertinggal sedikit dari belakang. Betul, dari Lizer bakal coba maju ke depan, coba untuk mencari space yang kosong, tapi bertemu dengan tim BN United. Apakah dia bakal lolos? Tampaknya bisa lolos, tapi tertangkap dari sisi kanan di mana Infinity punya space yang cukup enak. Dapatin juga seorang Red Face, tampak kayak EVOS harus tumbang di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Yes, nice try buat tim Indonesia untuk GD, BTR dan juga EVOS ya, karena sudah berjuang semaksimal mungkin. Memang dari zonanya itu sulit banget ketika mereka belum bisa dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Zona ke-5 masuk ke fase 6, semuanya udah ngiterin bagian bibir zona. Ini loh yang tadi kita bahas juga Flo. Di bagian late game-nya semuanya bakal ngambil bagian bibir-bibir zona aja. Betul, nggak terlalu banyak bergerak, tapi sekarang zona mental
full open field. Tidak ada compound yang masuk ke arah zona, tidak ada high ground yang terlalu enak untuk diambil. Lebih menuju ke arah open field dan juga gundukan jerami kali ini. Kita bakal lihat apakah akan ada tim-tim seperti Infinity yang memang suka ke tengah zona langsung 14 posisi. Ya benar-benar. Infinity juga masih alive lagi sekarang waktu kan. Dimana kalau kita lihat mereka masih berdansa di bagian rumahnya dan dari YG pun akan ada usaha revive yang harus dilakukan dari seorang Aka dan itu apa? Granat kan? Granat tadi. Hampir saja menumbangkan seorang Aka tapi ternyata masih bisa survive juga. For Rivals kali ini memang punya PR untuk menahan pergerakan dari YG. BN United pun rata dipulangkan oleh tim Secret dan FaZe Clan. Ternyata masih survive satu playernya, Mr. Five kali ini. Apakah dia berhasil untuk meratakan Eagle dengan IQ 200-nya. Sementara dari Four Rivals juga akan bermain di bagian bibir zonanya. Ini bisa dibilang susah banget sih buat dapetin zona seperti ini. Betul, ini susah banget dan sekarang dari tim Infinity sadar bahwa mereka ini mau nggak mau harus maju. Coba untuk take over rumah dari tim Eagle Esports, dimana juga ada Mr. Five yang berada di bagian bawah. Mereka menghujani bom ke semua sisi dari bangunannya, kiri, kanan, depan, belakang, semua ruangan diisi granat. Bahkan para Jin dan juga Chopper di bawah cukup low kali ini akan coba dipush oleh tim Infinity. Yap, betul sekali. Infinity sudah mulai menggerebek masuk ke arah rumah-rumah tersebut. Chopper dan para Jin masih bisa bertahan, tapi ternyata FPP mode sudah mulai dibuka dari seorang Logan menembak dan itu dia. Dari Eagle harus dipulangkan berarti top 5 Infinity, Four Rivals, Team Secret, MS Chonburi dan juga FaZe Clan. Iya, sudah bakal lihat tampaknya dari tim TS dari tadi nggak usah bergerak, sekarang dapetin zona yang cukup enak juga, tinggal menjaga pergerakan dari tim Four Rivals yang tepat di bagian atas mereka. Mereka pun menggunakan low ground dan juga asap sebagai cover mereka dan dapetin satu korban tambahan dengan bom yang begitu tepat dari seorang Kid kali ini. Kita bakal lihat dari tim Secret, kalian masih utuh dengan 4 player mereka, masih bertahan juga, tapi dari kanan ada tembak-tembakan dilontarkan hampir menemukan seorang Kid, tapi bisa bertahan juga di bagian lower ground. Yap, karena ada lower ground, ini akan menjadi advantage yang bisa dimanfaatkan oleh tim Secret. Apple! Begitu barbar dengan baginya langsung maju begitu saja, dan dari tim Secret menyadari ada pergerakan seorang Apple. Tapi iShots tidak mau terlalu terbuka, tidak mau terlalu terburu-buru juga untuk melakukan pergerakan ke arah bagian high groundnya. Masih bisa bersembunyi di bagian bawah. Setup smoke terus-menerus ditebalkan kembali. Tapi Four Rivals, mereka split positioning, dijaga begitu saja. iShot menembak ke arah depan, tapi ternyata Kid yang harus tertakedown terlebih dahulu. Apakah iShot begitu saja? Apple menembak akhirnya dengan barrelnya begitu tajam lagi dan lagi. iShot pun tumbang. Trading knock terjadi, Flo. Betul, kita bakal kirim seorang Apple ditumbangkan, Reed ditumbangkan dari jarak jauh oleh di Infinity. Tampaknya Four Rivals yang tadi punya keunggulan cukup besar, sekarang dihabiskan oleh tim Infinity, tapi nggak cuma dari Four Rivals. TS pun di pick off, Matoy pun dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 pemain dari tim Secret untuk bertahan. Apple terus di tapping, coba dikonfirm dan didapati juga Apple ya di balik kendaraan. Ya, dan tim Secret survive, tapi masalahnya posisinya ini cukup banyak bahkan dari kejauhan. Sudah ada Infinity yang memantau. Ini kalau misalkan setup smoke-nya habis, fortingannya juga bisa bolong. Itu bakal menjadi hal yang berbahaya. Lihat tim Secret satu persatu playernya ter-takedown, di-revive, ter-takedown, di-revive. Menyisakan jumper akhirnya dan mobil sudah mulai meledak juga nggak bisa kemana-mana. Tapi Jasper dari kejauhan masih bisa men-tapping satu player. Nuzi di belakang sana ter-takedown. Tim Secret pun rata dipulangkan oleh Infinity. Iya, kita bakal lihat tampaknya satu persatu tim mulai berjatuhan. 2 tim tersisa. Infinity versus MSC kali ini. Dimana Infinity masih punya 3 player. Spray down ke arah Tuni. Hampir merupakannya, tapi itu dia. Trading yang begitu baik dilakukan oleh kedua tim. Trade knock demi knock terjadi juga. Tuni, Nuzi, knockout, Logan ngambil flank position ke arah atas high ground. Mela masih bertahan di balik broken wall-nya, tapi dari Logan berhasil mendapatkan seorang Ponzai. Menyisakan satu pemain dari tim MSC itu bertahan di sisi belakang. Lihat dari kedua tim sama-sama melakukan knock demi knock yang begitu baik, tapi sekarang Infinity punya keunggulan 2 lawan 1. Yap, betul sekali, dan Infinity semuanya ngumpul di balik sebuah jerami. Bertumpukan, stacking begitu saja, dan dari MS Chonburi menyisakan last man standing aktifnya Jasper. Dan ketahuan posisinya, low health parah banget. Gue rasa ini akan menjadi kemenangan untuk Infinity. Tembakan lagi-lagi menuju ke arah tim MSC dari seorang Logan, dan akhirnya ketahuan dari Jasper bisa mendapatkan 1 headshot kali 3 M4 begitu tajam, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu juga. Oh my god, gila Jasper, dan akhirnya Blue Zone juga udah mulai turut andil winner chicken dinner untuk Infinity.